mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, latar belakang acara hari ini bahwa Pilpres 2024 diramalkan akan cukup signifikan berbeda dibandingkan dengan tahun 2019. Setidaknya terdapat 4 alasan mengapa Pilpres 2024 akan berbeda. Pertama, seperti kita ketahui bahwa tidak ada petahana yang akan mencalonkan diri karena memang maksimal hanya 2 kali. Sehingga akan terjadi persaingan terbuka dan akan lebih objektif, ya, mudah-mudahan. Kemudian yang kedua, belum ada kandidat yang sangat kuat dan menonjol, ya. Kayaknya WSJ dari awal sudah mengangkat tema ini. Mudah-mudahan kita coba lihat apakah nanti potensi pemuda akan cukup menonjol di sini, sehingga diperkirakan akan sangat banyak sekali dinamika dan alternatif pilihan tokoh bermunculan sampai akhirnya kepada masa pendaftaran calon. Nah, ini nanti mendekati biasanya akan ramai ini. Kemudian yang ketiga yang juga menjadi dasar kenapa topik hari ini adalah perkiraan jumlah pemilih milenial yang berumur antara 17 sampai 35 tahun akan mendominasi daftar pemilih tetap nantinya, yaitu minimal 60% di tahun 2024, yang notabene background profesinya sebagian besar adalah pelajar, mahasiswa, dan entrepreneur. Ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa sekarang ini masa-masa anak muda milenial dihadapkan pada disrupsi teknologi dan tatanan kehidupan baru, sehingga memang diharapkan semakin go digital, di mana ruang maya akan dipenuhi oleh oleh pendekatan sosialisasi. Nah, pada satu sisi bahwa ciri kepemimpinan yang terbarukan itu apa? Ya, jadi ada 2 ini saya catat. Kemajuan peradaban dan perekonomian saat ini dan masa depan akan sangat ditentukan oleh adanya terobosan-terobosan inovasi, ya. Jadi bagaimana adanya gagasan out of the box oleh oleh para pemimpinnya. Kemudian yang kedua, kepemimpinan mengambil risiko besar, membaca masa depan dan kecepatan untuk bergerak bertindak tanpa ada sekatan. Apalagi di era tadi disrupsi kita semakin tidak ada sekatan-sekatan itu. Tapi masalah hambatan dan tantangannya ini ada 3 nih. Pertama, budaya dan oligarki politik Indonesia saat ini belum terlihat jelas memberikan ruang secara terbuka dan luas kepada para milenial untuk tampil di panggung politik tertinggi, yaitu nanti RI1. Kemudian kita ketahui partai politik besar tampaknya masih lebih nyaman dengan status quo. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah ruang bagi kalangan pebisnis muda ini untuk bisa tampil gitu. Nah, sehingga dengan latar belakang tersebut, beberapa hambatan tadi, tujuan dilaksanakan webinar ini ada 3, ya. Pertama, melakukan telaah peluang pebisnis muda untuk tampil sebagai presiden dari 3 perspektif yang berbeda. Pertama dari perspektif bisnis, perspektif kepemimpinan, kemudian perspektif politik praktis Indonesia yang saat ini terjadi. Kemudian yang kedua, melakukan edukasi hubungan antara bisnis, kepemimpinan, dan politik, khususnya kepada pemilih milenial yang tadi jumlahnya sebanyak 60%. Kemudian yang ketiga, ini kita coba diangkat dari awal, membuka wacana dan berkontribusi dalam pencerahan masyarakat menghadapi Pilpres 2024 yang diharapkan dapat semakin berkualitas. Nah, narasumber, alhamdulillah semuanya sudah hadir di sini. Pertama, Insinyur Walnek Jas, ya. Beliau adalah praktisi bisnis dan managing director 3 Positif Paradigma. Kemudian yang kedua adalah Dr. Insinyur Muhammad Said Didu, Magister Engineering. Beliau sudah sangat kita kenal, banyak tampil di televisi, kemudian sosial media juga sama, pengamat kebijakan publik dan sekretaris BUMN periode 2005-2010. Kemudian yang ketiga, Insinyur Muhammad Aunur Rafiq, MSc. Beliau adalah politisi, pengusaha dan juga sekjen, ya, DPP
P3 periode 2014-2016. Nah, sehingga acara ini coba mengkombinasikan antara pengusaha, kemudian pengamat kebijakan publik sama politik, ya, politikus, sehingga kita melihat nanti ketiga aspek ini mudah-mudahan bisa saling bersinergi. Nah, diskusi ini dikemas dalam bentuk kuliah umum yang nanti diharapkan kepada para narasumber untuk memberikan presentasi maksimal 20 menit, mudah-mudahan bisa kurang. Nah, beberapa pertanyaan pertanyaan besar yang perlu didiskusikan. Pertama, apakah pebisnis muda layak dan mampu memimpin kemajuan negeri ini sebagai RI 1? Kemudian yang kedua, secara hitung-hitungan bisnis, apa saja justifikasi kelayakan dan kemampuan tersebut? Ya. Kemudian yang ketiga, dari perspektif kepemimpinan, apakah pebisnis muda ini sudah memenuhi syarat nggak untuk bisa tampil? Bisa iya, bisa tidak. Tapi jika sudah atau jika iya, maka apa saja syarat utama bagi seorang pemimpin nasional di masa depan? Kemudian yang terakhir, dikaitkan dengan eksistensi dan sistem politik Indonesia saat ini, apakah mungkin hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana peluangnya? Dan kira-kira strategi apa bagi pebisnis muda yang cocok untuk masuk ke dalam politik? Demikian pendahuluan dari saya. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, saya tutup dulu. Langsung saya berikan kepada Bapak Walnek sebagai pembicara pertama. Kira-kira waktunya tadi 20 menit. Silakan. Terima kasih Pak Moderator, Dr. Ardiansyah atas kesempatan yang diberikan. Saya juga menyapa narasumber kita yang lain, Abangda Muhammad Said Didu, dan juga Abangda M. Muhammad Aunur Rafiq, yang alhamdulillah berkesempatan hadir bersama kita di ruang maya ini. Ini sebuah anugerah saya kira dalam situasi banyak kesulitan pandemi COVID, tapi kita masih bisa berjumpa bersilaturahim. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berdiskusi secara ilmiah, secara saintifik untuk kemajuan bangsa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Izinkan saya untuk share beberapa slide, karena kalau saya nggak pakai slide nanti takutnya waktu saya terlalu kemana-mana. Jadi saya mendisiplinkan diri dengan slide ini. Pertanyaan besar yang diajukan tadi oleh Pak Moderator, mungkinkah Presiden 2024 ini dari kalangan pebisnis muda? Nah, saya kira ini topik yang sangat menarik ya, sangat-sangat menarik, apalagi kalau kita lihat momentum 2024, ini sangat-sangat menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk mencapai cita-citanya menjadi negara maju. Di 2030 sampai nanti 2045, itu ulang tahun emas kemerdekaan kita. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui semuanya, saya lihat dari kalangan peserta banyak juga mahasiswa dan juga para pebisnis, bahwa salah satu indikator negara maju itu kan dilihat dari GDP-nya atau Gross Domestic Product atau PDB kalau kita bilang ya. PDB, Produk Domestik Bruto, atau ada lagi yang menyebut income per kapita. Nah, kalau PDB artinya agregat total penghasilan atau total belanja atau total pendapatan dari sebuah negara, perekonomian sebuah negara. Tapi kalau per kapita berarti dibagi jumlah penduduk. Nah, salah satu ciri negara maju itu adalah negara yang GDP atau PDB atau income per kapitanya tinggi. Udah, maaf ya. Ini slide-nya belum muncul ya? Oh, belum kelihatan. Saya ada slide show nih. Nggak terlihat. Ini kayaknya masih di host ini. Oh. Sebentar. Ini kelihatan? Iya. Udah? Udah, oke. Oh, kalau di slide show nggak kelihatan ya? Masih slide pertama ya? Iya, slide pertama. Oke, silakan. Udah kelihatan ya? Ya. Jadi prolog saya adalah momentum 2024 ini sangat penting untuk membawa Indonesia maju. Karena sekarang sebagai perbandingan, mungkin beberapa yang belum tahu, income per kapita kita itu baru sekitar 60 juta per tahun.
per manusia Indonesia. Sementara kalau kita lihat misalnya Singapura sudah 10 kali di atas itu. Apalagi negara yang negara kecil seperti Luxembourg ya, itu paling tinggi itu. Paling tinggi sudah 100.000 US dollar dalam setahun, atau kalau dirupiahkan kira-kira per bulannya itu kira-kira ya 100 juta per bulan. Nah, jadi itulah momentum yang harus kita manfaatkan, dan pertanyaannya adalah siapa yang bisa mengambil momentum ini. Nah, saya hanya ingin mengulas dari perspektif tinjauan aspek bisnis. Nanti senior-senior kita, Abangda Said Didu dan Abangda Anu Rofik, yang sudah banyak sekali pengalaman dalam konteks kepemimpinan dan politik praktis, nanti akan mengupas dari sisi perspektif beliau seperti yang ditugaskan oleh moderator kepada kita narasumber ini. Nah, baik, saya untuk menjawab mungkinkah pebisnis muda ini bisa memimpin, saya memperlihatkan beberapa slide untuk mengantarkan ke arah sana. Yang pertama saya ingin mengatakan, kalau teman-teman pernah melihat transformasi kepemimpinan di Indonesia ini, baik di tingkat katakanlah kabupaten, provinsi, sampai kepada presiden, itu bergeser dari waktu ke waktu. Kalau order lama dulu ya tentu para kalangan pejuang bercampur, para ulama, teknokrat, birokrat sedikit. Intinya pada kalangan perjuang lah yang mewarnai kepemimpinan bangsa kita. Orde Baru itu dibagi dua. Orde Baru pada tahap 20 tahun, 25 tahun pertama itu sense-nya militer yang tampil di permukaan. Bahkan dulu orang tua kita kalau anaknya ABRI itu senang sekali kan, jadi memasukkan anak untuk jadi ABRI, jadi polisi dan lain-lain supaya jadi pemimpin di Indonesia. Nah, paruh terakhir Orde Baru itu bergeser, teknokrat, birokrat, di mana Presiden Soeharto ketika itu menempatkan bupati, gubernur segala macam itu dari para kalangan teknokrat, birokrat, sedikit masih ada militer. Nah, begitu orde reformasi di mana kebebasan berdemokrasi, partai politik dan lain-lain, itu warna politikus pengusaha, saya sebutnya ya, itu sangat tinggi. Artinya memang basicnya sudah di politik, tetapi juga pengusaha. Nah, saya menduga, saya meramalkan, ini kita lihat nanti apakah terjadi, saya sebutnya orde kemajuan ini. Karena jangan orde reformasi itu nggak jadi selesai reformasinya. 2024 ke sana, itu saya sebutnya orde kemajuan ini, itu kelihatannya pengusaha yang akan mendominasi kepemimpinan di Indonesia. Apakah itu bupati, gubernur, segala macam. Tentu pengusaha yang memenuhi kualifikasi, yang memenuhi syarat. Baik dari sisi aspek kepemimpinan, aspek pemahaman kebangsaan, aspek visi, misi, dan seterusnya lah. Nanti mungkin para narasumber senior-senior kita akan mengulas lebih panjang. Nah, kalau kita lihat pergeseran ini, kenapa saya membuat analisis atau memperhatikan ini? Karena sekarang orang tua, termasuk Abangda Said Didu nih, anaknya disekolahkan di sekolah bisnis supaya menjadi entrepreneur gitu. Nah, kalau entrepreneur semakin banyak, ya tentu nanti yang akan menguasai bangsa untuk memimpin bangsa para entrepreneur ini. Jadi dugaan atau ramalan saya tentu dasarnya adalah seperti itu. Jadi banyak sekali orang sekarang tamat kuliah nggak mau jadi pegawai negeri, nggak mau jadi militer, ya dia mau jadi entrepreneur aja. Nah, kita berharap lahir dari kalangan-kalangan entrepreneur itu para pemimpin. Nah, yang kedua, mari kita lihat tantangan global ya 2030. Karena transisi ini sangat-sangat menentukan, sangat krusial. Lembaga Espas konsultan di Eropa itu membayangkan ada mega trend di 2020 nanti. Saya nggak akan bacakan satu persatu karena mengingat waktu. Jadi isu-isu yang sangat-sangat penting, peralihan-peralihan yang sangat penting, antara lain misalnya ya perubahan iklim ini akan terus nih. Temperatur akan terus naik. Kemudian demografi. Nah, demografi juga kepadatan. Malah di kita istilahnya baby boomers ya. Bonus demografi itu akan menjadi. Urbanisasi akan meningkat. Diperkirakan di Indonesia orang akan tinggal di kota ini sekitar 70% nanti di tahun 2030. Kemudian pertumbuhan ekonomi itu menjadi challenge tersendiri. Yang paling menarik adalah di sini saya lihat di bawah geopolitik. Nah, ini status geopolitik secara internasional. Kalau kemarin-kemarin ini kan sifatnya unipolar, satu kutub. Jadi semua ikut Amerika. Ke depan di 2030 katanya itu ada beberapa influence nodes. Itu ada titik-titik, ada kutub-kutub. Jadi nggak satu. Kutubnya nanti bisa misalnya China, kutubnya bisa Eropa, Turki misalnya, atau kutub Amerika mungkin masih tetap ada. Jadi sangat cair, tidak mengarah kepada satu tempat saja gitu.
Nah, isu-isu kemajuan teknologi, terorisme, segala macam itu tetap masih akan ada. Hanya persoalannya adalah yang lebih dominan ke depan itu lebih banyak kepada isu lingkungan, ekonomi, kekurangan makanan, kekurangan air, kekurangan energi, pemanasan global, dan lain-lain. Sehingga paradigma pemimpin masa depan tentu akan bergeser. Jadi paradigma pemimpin masa depan tidak perang katakanlah secara fisik, tidak bermain politik secara invasi dan seterusnya, tapi lebih kepada bagaimana menguasai ekonomi, lebih kemana bagaimana membuat rakyatnya hidup dengan makmur, dengan sehat, lebih bagaimana energinya terkelola dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat Indonesia, ada beberapa analisis yang saya ambil dari beberapa kalangan pakar. Indonesia memang berpotensi di satu sisi menjadi negara maju. Bahkan di 2030 ada yang memprediksi pemerintah ya, termasuk pemerintah masuk 7 besar. McKinsey 2030 mengatakan Indonesia menjadi 7 besar negara besar di dunia, ranking 7. Itu lagi-lagi diukur dari GDP tadi. Jadi total perekonomian, total biaya atau total pendapatan dari sebuah ekonomi. Tapi persoalannya adalah pertumbuhan ekonomi kita untuk mencapai ke sana itu masih sangat lambat, apalagi dengan pandemi Covid ya, semua dunia mengalami penurunan. Indonesia butuh pertumbuhan minimum 7% untuk bisa mencapai kepada ranking 10 besar itu. Nah, kemudian juga kalangan tua termasuk para petani semakin banyak nanti di 2030, 13%. Kemudian kelas berpendapatan menengah memang naik signifikan dari 19% menjadi 49%. Nah, ini urbanisasi. Jadi di atas 63%, di atas 60%, bahkan ada beberapa sumber mengatakan 70%. Itu akan menumpuk sehingga ya mungkin akan kesulitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan masyarakatnya. Kemudian middle income track, jebakan pendapatan menengah, dan industrialisasi. Jadi masih banyak kendala-kendala yang apabila katakanlah oleh pemimpin Indonesia ke depan ini tidak diadres, itu tidak bakal jadi kita menjadi negara maju atau negara besar. Pengamat intelijen Susaning Tias NH mengatakan banyak sekali tantangan, krisis pangan, krisis energi, krisis ekonomi, krisis demografi, perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya. Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemimpin ke depan. Nah, karena saya juga sedikit banyaknya ada background di pangan dan pertanian, saya ingin melihatkan bahwa krisis pangan itu juga luar biasa di 2030. Ya, prediksi 2030 itu petani sangat-sangat berkurang. Kalau sekarang petani dengan keluarganya itu kurang lebih 90 juta. Nah, mungkin nanti di 2030 diprediksi itu tinggal sekitar 70-an juta. Sementara harus menservis, melayani masyarakat, diperkirakan 2030 itu 315 juta orang tuh penduduk Indonesia. Lahan pertanian semakin menyusut. Setiap tahun 600.000 hektar. Setiap 5 tahun 650.000 hektar lahan yang hilang. Dikonversi apakah kepada bangunan atau hilang karena tidak lagi produktif dan seterusnya. Nah, sehingga ini persoalan, dan karena perubahan iklim itu juga produktivitas hasil panen, produktivitas pertanian itu juga menurun. Nah, ini persoalan-persoalan yang menurut saya para pemimpin masa depan ini harus punya pendekatan-pendekatan yang spesifik untuk mengadres itu. Nah, dengan segala tantangan-tantangan itu dari tinjauan bisnis, apa sih kualifikasi atau syarat pemimpin nasional di 2024 yang nanti akan bisa membawa kita katakanlah ke kemajuan di 2030. Saya membuat di sini 5 kelompok saja. Yang pertama, visinya dan idealismenya harus jelas, harus kuat. Kalau seorang pemimpin tidak visioner, akan susah. Kenapa? New normal, perubahan demi perubahan, disrupsi demi disrupsi, itu akan sangat-sangat mewarnai masa-masa kepemimpinan ke depan. Sehingga harus jelas visinya. Visinya bukan hanya untuk berkampanye 5 tahun kepresidenan, tetapi visi Indonesia maju 10-20 tahun ke depan. Nah, yang kedua, integritas tanpa syarat. Artinya apa? Seorang pemimpin yang disukai oleh kalangan bisnis, tentu pemimpin yang punya komitmen, konsistensi, dan integritas yang jelas. Karena ucapan dari seorang pemimpin tertinggi itu adalah sinyal bagi pasar. Kalau pemimpin berucap misalnya sesuatu dan pasar mengartikannya positif, maka baguslah perekonomian. Tapi kalau pemimpin mengucapkan sesuatu yang kontroversial atau yang mungkin tidak konsisten atau yang tidak menguasai, kelihatannya tidak menguasai masa depan, tentu pasar meresponnya negatif. Nah, ketika pasar merespon negatif, merembet nanti persoalan-persoalannya ke investasi, ke pertumbuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi integritas tanpa syarat saya sebutnya
Tidak ada syarat integritas, betul-betul integritas yang kuat. Nah, yang ketiga tentu pelaku perubahan, karena banyak sekali PR-PR perubahan-perubahan itu yang dengan cepat, dengan kilat dia harus lakukan. Kalau orang yang nyaman dengan status quo, orang yang sangat-sangat lambat mengambil keputusan, bukan memimpin mengambil risiko, tentu akan berat untuk membawa Indonesia ke depan lebih baik. Nah, yang paling tidak tadi kita lihat dari tantangan-tantangan tadi, Indonesia tidak bisa main sendiri. Indonesia harus main di percaturan global dan juga tentu di nasional. Jadi seorang pemimpin ke depan dari perspektif bisnis itu harus punya jaringan nasional dan global yang kuat. Dan terakhir tentu dia harus bisa menjembatani atau menghubungkan antara masa lalu, sejarah dengan masa depan. Kenapa saya sebut masa lalu dan masa depan? Tidak bisa hanya masa depan saja. Dia meninggalkan sejarah, nanti Indonesia akan kehilangan jati diri. Indonesia setiap rezim kepemimpinan nanti berbeda-beda warnanya. Jadi dia harus menghargai sejarah, mengerti, mendalami sejarah, tapi menghubungkan sejarah itu dengan masa depan. Nah, inilah 5 syarat utama yang berdasarkan intuisi, peramalan, dan pengalaman saya di sektor bisnis ini yang menjadi syarat bagi kalangan bisnis untuk pemimpin ke depan. Nah, pertanyaannya adalah, yang tadi menjawab pertanyaannya Pak Moderator, mungkin nggak ini, dari sisi perspektif bisnis, mungkin nggak pebisnis muda dalam kacamata saya tentu yang berumur 40 sampai 50 ya, karena di Undang-Undang Dasar kita juga ada syarat jadi presiden, nggak bisa milenial 20 tahun, nggak bisa 25 tahun. Kalau saya nggak salah 36 atau 37 tahun itu syarat jadi presiden, jadi ada umur ya. Tapi paling tidak muda itu ya kategori 40-50 tahun lah. Tapi WHO baru saja merilis agak berbeda karena indeks umur manusia semakin bagus. WHO mengatakan sampai umur 60 itu masih muda. Jadi dia mengatakan tua itu umur 70. Nah, saya bilang Allah alam nih, nggak tahu apakah kita setuju dengan itu atau bagaimana gitu. Tapi di sini muda dalam perspektif menurut hemat saya ya dengan umur 40 sampai 50 tahun. Nah, meminjam istilahnya Arthur Conan Doyle ini, seorang penulis dari Inggris dan juga dokter medical doctor, mengatakan it is more than possible, lebih dari possible, lebih dari it is probable. Jadi jelas kemungkinannya itu, probabilitasnya itu clear, sangat-sangat mungkin, itulah kira-kira jawabannya. Pebisnis muda kalau memanfaatkan momentum ini dan kalau tampil dengan integritas, nanti mungkin ditambahkan aspek kepemimpinan dan aspek politiknya dari senior-senior kita, narasumber berikutnya, kalau clear dan jelas, saya kira sangat-sangat mungkin pemimpin muda mengambil alih kepemimpinan masa depan di 2024. Apa alasan saya mengatakan itu sangat mungkin? Wah, tapi hang deh. Nah, ini dia. Ini slide terakhir dari saya. Sangat mungkin 5 alasan. Yang pertama, dari 5 kriteria dari perspektif bisnis tadi, kriteria kepemimpinan nasional, itu pemimpin atau pebisnis muda ini hampir masuk. Jaringan nasional pasti dia akan punya, internasional banyak yang mereka punya jaringan internasional, bahkan sudah banyak yang kuliah ke luar negeri, punya jaringan bisnis dan seterusnya. Kemudian visi jelas karena dia membangun bisnisnya tentu dengan visi yang jelas. Nah, dengan membangun bangsa tentu dia juga bisa menyiapkan visi yang jelas. Integritas, nah mungkin 50-50 kita lihat nih, hati-hati. Ada juga pemimpin-pemimpin bisnis milenial sekarang belum apa-apa sudah bermasalah dengan integritas. Kadang-kadang tidak bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan negara gitu. Nah, ini perlu kita uji. Tapi aspek-aspek lain bahwa dia punya jaringan, bahwa dia tokoh perubahan, bahwa dia bisa membaca masa depan dengan baik seperti para startup sukses, unicorn dan seterusnya, itu sangat memenuhi. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dia independen secara modal sosial dan ekonomi. Ini yang paling penting. Ini mungkin yang menggeret kepada integritas. Ketika nanti maju dengan katakanlah modal sendiri, tentu tidak ada hutang-hutang budi. Tidak ada kesepakatan di bawah meja gitu ya, bahwa kalau sukses nanti akan membantu ini yang melahirkan nepotisme, korupsi dan lain-lain. Jadi menurut hemat saya, pebisnis muda sangat mungkin karena independen secara modal sosial, secara ekonomi, dan berpengaruh kuat keindependenan itu terhadap integritas dan independensi kebijakannya. Jadi dia nothing tulus, dia demi bangsa dan negara saja, tidak demi sipulan gitu ya. Nah, yang ketiga,
pebisnis muda ini sangat engage ya, sangat dekat dan sangat erat dengan populasi atau voters kalau di istilah politik ya. Tadi tuh kan 60% itu sekarang kalangan milenial. Nah, pebisnis muda tentu lebih gampang dan lebih dekat dengan jaringan followersnya yang ada, dengan jaringan YouTube-nya, media sosialnya. Dia sangat dekat erat dengan urusan voters populasi. Dia juga sangat bersahabat dan biasa dengan disrupsi-disrupsi, termasuk disrupsi teknologi, dan tatanan kehidupan baru masa depan. Tantangan kehidupan tadi, tantangan masa depan itu lebih kepada ekonomi, dan pebisnis muda ini menurut saya sangat dekat dan sangat erat untuk membaca persoalan-persoalan itu. Dan yang keempat, secara acceptability pasar dan kepercayaan pasar tentulah tinggi. Kenapa? Dia tidak ada punya beban masa lalu, dan dia sudah proven dengan usaha dan bisnisnya, dan dia punya link atau jaringan yang luas, sehingga trust dan penerimaan pasar ini sangat penting dalam sebuah indikator negara, itu tinggi sekali bagi kalangan pebisnis muda. Nah, yang terakhir, tentu dia akan bisa menjawab tantangan nasional dan global yang lebih kepada krisis non-politik, seperti yang saya sebut tadi ya, krisis ekonomi, krisis lingkungan, krisis pangan, dan seterusnya. Nah, dia akan lebih mampu untuk menjawab itu. Nah, inilah 5 alasan dari perspektif bisnis, menurut saya, sekali lagi, sangat-sangat mungkin pebisnis muda untuk tampil di panggung 2024. Persoalannya adalah siapakah mereka, dan para voters ini setuju nggak dengan gagasan itu, dan kalau setuju tentu kita mulai untuk menggerakkan semua daya dan upaya untuk mengarah ke sana. Dan apakah dari aspek kepemimpinan dan politik dia justify? Nah, untuk menjawab itu saya akan serahkan kepada 2 narasumber kita yang lain. Tentu saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Sekian dari saya, Pak Moderator. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Uda atas pengantarnya tadi ya, penambahan dari apa yang saya sampaikan di awal. Jadi beberapa poin tadi terkait dengan transformasi kepemimpinan ya. Jadi berdasarkan Uda bahwa sekarang ini mungkin nantinya pengusaha di depan. Nah, kemudian yang paling juga dihadapi adalah bagaimana tantangan global saat ini. Ya, tadi beberapa dicatat studi di apa tantangan global yang ada di saat ini. Apalagi kita ketahui bahwa dengan adanya COVID ini kelihatannya akan beberapa paradigma akan diubah ya. Bisnis, ekonomi tadi disangkutkan, kemudian segala aspek kehidupan menurut saya ya. Jadi dengan adanya pandemi COVID ini kelihatannya akan berubah, dan juga diharapkan pengusaha harus bisa melihat peluang dan tantangan ini di masa depan. Kemudian beberapa tadi ini sebagai seorang pemimpin harus punya visi ya, idealisme yang kuat dan independensi. Nah, ini yang dalam prakteknya mudah-mudahan ini memang saya harapkan nanti Pak Said Didu akan bisa mempertajam lebih banyak pengalaman beliau di pemerintahan juga. Kemudian nanti pembicara yang berikutnya dari aspek politik praktis. Oke, sebelum saya serahkan ke Pak Said Didu, kepada para peserta mohon bersabar dulu untuk kalau ada pertanyaan, sementara nanti di sesi kedua kita akan lewat grup chat, tapi sementara ditahan dulu ya. Setelah masuk ke pembicara ketiga nanti baru saya izinkan untuk memberikan pertanyaan. Kepada Pak Said Didu, sama Pak, waktunya 20 menit. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang mendengarkan pembahasan ilmiah. Tapi prakteknya, nanti saya jelaskan prakteknya seperti apa yang dikatakan Pak Walnek tadi, seperti apa. Karena saya aktif benar di sekitar proses pemilihan presiden itu sejak 2004. Jadi paham apa yang terjadi sebenarnya. Ya, saya pikir 10% dari teori dilaksanakan sudah bagus di Indonesia. 10% saja sudah bagus. Jadi sangat jauh dari teori-teori yang sebenarnya yang ilmu politik, ilmu apa itu tidak berlaku di Indonesia. Nah,
Saya katakan apa sih penyebabnya teori-teori itu tidak berlaku. Nah, menarik topik hari ini bahwa bagaimana peluang pebisnis muda bisa jadi calon presiden atau jadi presiden. 2 pebisnis tua, senior, 3 selalu gagal. Abu Rizal Bakri, Surya Paloh, Prabowo, itu pebisnis. Pasti pertanyaan kita, kenapa mereka gagal? Padahal dia sudah pegang partai. Ya kan, Pak? Dia pegang partai, dia punya, semua dia miliki. Tapi nggak bisa jadi presiden. Nah, bagi kita pemikir objektif, apa penyebabnya? Sehingga orang, apalagi pebisnis muda, nggak punya partai, belum apa, itu tantangannya berat sekali. Yang punya partai aja nggak bisa. Oke? Nah, saya tidak panjang-panjang hanya menyatakan bahwa selama politik Indonesia dikendalikan oleh para cukong kekuasaan, maka yang bisa jadi presiden adalah yang bisa menjadikan dirinya sebagai boneka cukong kekuasaan. Itu yang penyebabnya kenapa orang-orang idealis apa segala nggak bisa jadi. Jadi kalau cukong kekuasaan tidak merestui, tidak akan terjadi. Oke? Bagaimana peran cukong kekuasaan? Saya katakan, pemimpin Indonesia ganti-ganti, cukongnya tetap. Nggak ada yang ganti. Dari dulu, itu cukongnya itu aja. Cukongnya itu aja terus, dan itulah yang menentukan. Pak Onorovic, orang di partai, paham bahwa idealisme kadang-kadang terkubur oleh lobi ketua umum partai dengan cukong kekuasaan. Itu real. Nah, jadi kita tidak bisa berteori terlalu banyak tentang Indonesia selama sistem politiknya seperti ini. Saya katakan begini. Yang menentukan pemilihan presiden Indonesia adalah pemilihan presiden yang sebenarnya rakyat dipaksa untuk memilih yang telah dipilih. Oke? Karena yang menentukan adalah ketua umum partai. Ketua umum partai berapa orang sih? 9 orang, 7 orang. Itu yang menentukan. Mungkin hanya 4 orang sekarang yang menentukan siapa yang bisa jadi calon presiden. Nah, ketua umum partai ini apakah merdeka? Enggak juga. Enggak juga. Mereka sangat ditentukan oleh cukong-cukong kekuasaan. Saya biasa terlibat dalam pemilihan seperti itu. Ya, akhirnya bicara. Kalau Anda yang maju, siapa yang mau biayai? Cukong mau nggak membiayai Anda? Itu clear itu terjadi. Jadi maksud saya, nah, cukong kekuasaan tidak akan pernah rela pebisnis jadi presiden. Tidak akan pernah rela. Nah, jadi musuh utama para pebisnis jadi pemimpin adalah cukong kekuasaan. Nah, pasti ada yang bertanya, banyak di daerah berhasil. Betul, karena cukong kekuasaan berkepentingan memimpin di daerah, tapi pemimpin pusat enggak. Saya katakan, jadi gubernur, jadi bupati, di Kalimantan, Sumatera, apa segala, yang daerah-daerah tambang itu pasti adalah cukong tambang yang sponsornya yang bisa jadi bupati gubernur. Di daerah-daerah perkebunan pasti cukong kekuasaan perkebunan. Di daerah-daerah kota pasti cukong kekuasaan real estate yang sponsori. Itu real politik yang terjadi. Nah, sekarang pertanyaan kita, apakah ini kita biarkan terus? Kita tahulah bagaimana DKI terjadi, bagaimana di Kalimantan terjadi, bagaimana di daerah lain terjadi. Ya, kalau ada yang idealis yang jadi itu karena tekanan publik yang cukup tinggi. Nah, sekarang, jadi syaratnya saya katakan bahwa munculnya pemimpin yang sesuai teori tadi punya visi yang kuat apa segala adalah lepasnya politik Indonesia dari cukong kekuasaan. Itu prasyarat. Prasyarat kedua adalah bahwa pelaksanaan pemilu betul-betul jurdil. Itu betul harus jurdil. Kita tahulah bagaimana KPU, bagaimana aparat di daerah. Jadi ini yang problem besar. Problem besar yang kita hadapi adalah, dan yang terakhir bagaimana rakyat. Rakyat juga sama juga. Sama rakyat itu ya
standar, mohon maaf, selalu orang marah kalau tidak salahkan rakyat. Rakyat kan juga menjual suaranya. Menjual suaranya. Jadi saya sering katakan kalau rakyat sekarang mengeluh tarif listrik naik, ya bagi yang sudah jual suaranya pada saat pilpres dan pileg, ya jangan mengeluh dong. Anda kan udah jual suara Anda. Jadi kalau dijual 100.000 tapi naik listrik 1 juta, ya jangan marah. Itulah pilihan Anda. Gitu loh. Jadi menurut saya 2024 saya masih belum yakin betul bahwa akan muncul pengusaha muda kecuali mau jadi boneka. Kenapa? Dukung kekuasaan tidak menginginkan pengusaha jadi pemimpin tertinggi. Tidak menginginkan. Percaya. Ya saya kasih contoh tadi. Abu Rizal Bakri. Suryo Paloh. Nggak ada pintu. Mending cari boneka. Cari boneka. Nah, boneka inilah yang dibikin oleh kekuasaan. Jadi ini tantangan kita semua. Ya mudah-mudahan dengan perkataan saya ini saya nggak dilaporkan lagi. Karena ini faktanya demikian. Nah, kita tahu bagaimana proses-proses pemilihan terjadi semua seperti itu. Nah, selalu adalah berapa uangnya. Saya ikut negosiasi bagaimana orang menentukan Nah, ini perebutan kekuasaan sangat tinggi di tingkat cukong kekuasaan, bukan di tingkat intelektual. Bukan di tingkat intelektual. Cukong kekuasaan maunya A, maka itu yang terjadi. Nah, itulah. Nah, bagaimana cukong kekuasaan bermain? Dia bermain dengan parpol. Partai politik ini mohon maaf, partai kan begini. Ini kan yang menentukan kan ketua partai. Siapa sih yang sekarang ketua partai yang istilah saya, ya mohon maaf kalau menyebutkan mungkin partai agak demokratis sekarang yang ini mungkin ya pasti yang lain marah, ya nggak apa-apa. Mungkin PKS masih bisa demokratis mencari siapa terbaik. Kalau yang lain, mohon maaf, itu udahlah. Apa maunya dia? Kita tahu bahwa sekarang oligarki itu sedang dibangun. Oligarki ini sedang dibangun. Jadi menurut saya yang perlu kita diskusikan ke depan, bagaimana memperbaiki negeri ini di tengah lautan oligarki kekuasaan. Itu yang paling utama. Yeah. 5 itu hanya sistem pengambilan keputusan adalah sistem pengambilan fraksi. Fraksi apa kata fraksi? Apa kata ketua umum? Jadi sebenarnya anggota DPR itu 11 orang aja, 9 orang aja lah. Ketua umum partai aja di situ sama, nggak ada bedanya, ngabis-ngabisin uang aja. Nggak ada. Nggak ada sistemnya fraksi kok. Jadi kalau fraksi sudah menyatakan A, fraksi diperintahkan oleh ketua umum A. Jadi percuma kita gaji-gaji mereka. Banyak sekali. Nah, kalau sistem politik seperti ini berlangsung terus, ya lupakanlah. Lupakan bahwa kita akan menemukan pemimpin yang lepas dari cukong kekuasaan. Cukong kekuasaan bermain dalam segala lini. Ini termasuk di partai, di DPR tuh pembahasan undang-undang tuh ya cukong kekuasaan yang bermain. Nah, cukong kekuasaan itu ada di dalam pemerintah juga. Yang paling rawan cukong kekuasaan pemerintah itu adalah BUMN, aparat hukum. Dan adalah KPU, KPUD. Itu betul-betul kita tahu bagaimana permainan-permainan terjadi. Jadi, tapi kalau dibuka, nah problemnya juga, saya berharap dengan dialog seperti ini digunakan menyadarkan rakyat bahwa kita ini harus punya hak suara. Kita punya teman-teman semua posisi apapun yang saya pegang demi menjadi manusia merdeka. Karena saya pikirkan bangsaku di jalan yang sama. Ya, nggak sombong. Ya lepas itu sekitar penghasilan 220 sampai 300 juta sebulan. Hanya untuk
berjuang bahwa ini negara lagi salah. Nah, problemnya sekarang adalah apapun yang dilakukan semua diam. Semua diam. Orang, kita lihatlah, pemimpin hari ini menyatakan A, besok menyatakan B. Kalau kita kritik, maka kita dimaki. Rusak seperti apa bangsa ini? Apakah ini akan kita lanjutkan? Jadi saya ingin menyatakan peluang, kalau main peluang, munculnya pengusaha muda jadi calon presiden 2024 adalah dengan sistem politik sekarang. Dan pimpinan parpolnya masih itu juga. Kecuali tadi visi dan misi, kemudian persyaratan itu dihilangkan dari kepala pengusaha muda itu dan dia bersedia menjadi wayang para cukong kekuasaan. Tapi saya menyatakan cukong kekuasaan belum rela menjadikan siapapun pengusaha jadi presiden karena dia lebih senang orang yang bisa jadikan wayang daripada pelaku. Dan kalau dia pebisnis masuk, maka dia tahu bisnisnya dia, maka dia masuk. Jadi itu saya pikir, saya nggak panjang-panjang, hanya saya katakan peluang pengusaha muda untuk maju Pilpres 2024 0,01% karena cukong kekuasaan tidak menginginkan pengusaha jadi Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saididu. Ya. Wah, aduh ini semua tadi yang disampaikan oleh Uda Walnek hilang semua. Kita bisa mengargue. Baik ya, jadi pesimis ini pemimpin kita. Ya, udah pesimis nih. Tapi tadi saya mencatat begini, ya. Jadi ada contoh tadi sebutkan misalnya DKI Jakarta ini ada hubungannya dengan tekanan publik tadi ya. Ya. Memang kalau saya melihatnya begini juga ya, kadang saya suka naik KRL gitu ya. Kita mainkan artinya itu menjadi refleksi ya. Jadi salah satunya masyarakat kita tidak bisa disiplin. Jadi jangan berharap juga misalnya itulah refleksi masyarakat sehingga pemimpinnya yang mau disiplin juga disiplin dalam arti tanda petik ya. Jadi ini akan menjadi susah gitu ya. Ya, jadi itu jadi memang tadi disebutkan juga oleh Pak Saididu terkait dengan menjual suara tadi ya. Jadi masyarakat harus disadarkan gitu ya. Jadi dimulai dari sana tapi memang kelihatannya menjadi benang kusut dan lingkaran setan. Lingkaran setan. Sebenarnya tetap ada nanti audien juga akan ini jadi ya 0,01% ini ya. Tadi udah Walnek dengan semangatnya bisa ini. Ya, jadi tadi itu kira-kira jadi mungkin nanti diperjelas itu sebenarnya saya juga masih ini abstrak nih cukong ini siapa sih sebetulnya Pak Saididu? Ya, nanti cukong ini siapa ini? Nah, baik sebelumnya kepada para peserta sekarang udah disebutkan dulu nama, kemudian afiliasi, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa. Sudah mulai dipersiapkan dan dituliskan di chat. Nah, kita masuk ke pemateri yang ketiga, ya, Bapak Muhammad Aunur Rafiq, yang saya sebutkan tadi. Namun sayangnya Pak Saididu di awal-awal sudah menyebutkan bahwa bukannya dari Pak Aunur Rafiq ini yang bisa dipercaya ini. Tapi saya yakin, Pak, sebenarnya saya masih yakin bahwa ada orang-orang yang masih baik lah. Jadi orang-orang seperti ini yang harus kita pupuk, harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa lewat mereka, kalau memang tadi partainya tidak bisa dipercaya lewat individu-individu seperti ini yang diharapkan masih memberikan secercah nih. Jadi kesannya tadi kalau Pak Saididu ini udah habis nih kita cerita ini, nggak usah ngomong apa-apa. Nah oleh sebab itu, tantangan itu. Ya, jadi tantangannya jadi. Ya, oleh sebab itu
kepada Pak Aunu Rafiq, ya. Saya persilakan Pak dengan waktu yang sama juga, kira-kira 20 menit. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali, Pak Said masih memberikan peluang, meskipun peluang itu menjadi tantangan. Karena peluangnya, kisaran angkanya sangat kecil, 0,01 Pak ya? 0,01%. 0,01. Jadi kecil sekali. 1/100 lagi itu ya. Iya. Tapi Pak Said tetap optimis. Itu adalah peluang. Nah, sekarang yang kita hadapi di masyarakat itu adalah ada realita, ada harapan. Realita yang tadi moderator katakan, masyarakat yang tidak disiplin, kemudian Pak Said juga sampaikan bahwa masyarakat juga suaranya dijual, bisa 100.000, bisa 200.000, dan bisa 50.000. Nah, realita inilah yang menghasilkan satu kepemimpinan yang kita semuanya tidak bisa pungkiri, itu adalah fakta yang terjadi. Nah, tadi Pak Said sampaikan tentang beberapa contoh yang sudah senior dan sudah mumpuni pun, itu pun belum berhasil. Apalagi yang masih muda. Nah, saya melihat memang peluang ini ada, meskipun saya juga tidak seoptimis Mas Walek, dan saya tidak sepesimis Pak Said. Mungkin saya tambahi 10 kali lipatnya dari Pak Said lah, jadi 0,1% gitu ya. Kenapa itu terjadi? Karena begini, tadi disebutkan bahwa sistem politik yang menjadikan seperti itu. Nah, sistem politik ini sudah menjadi pilihan karena sistem politik ini telah disahkan para wakil rakyat yang ada di parlemen. Nah, sekarang baru kita menyadari setelah hampir 1998 sampai sekarang kurang lebih sudah 20 tahun lebih ya. 2024 itu nanti merupakan pilihan langsung yang kelima. Ya, pilihan langsung yang kelima dimulai dari 2004 ya, sesuai saat ini adalah kita mengikuti Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, yaitu pasal 222 tentang Pilpres, kemudian pasal 414 tentang legislatif. Nah, di situ disebutkan ambang batas. Nah, saat ini kalau tidak salah sudah mulai pembahasan atau sudah mulai masuk rencana perubahan undang-undang itu. Ada wacana yang untuk legislatif menjadi 7% dan lain sebagainya. Nah, semua itu tidak apa yang dikatakan oleh Pak Said tadi. Nah, sekarang bagaimana kita akan memperbaiki negeri ini supaya negeri ini menjadi negeri yang makmur? Tentu sistem politiknya yang mesti dilakukan evaluasi. Sistem politik yang akan dilakukan evaluasi itu akan terjadi kalau teman-teman yang menurut saya teman-teman yang baik ini pada masuk di parlemen. Sehingga di situ dibahas dan di situ berperanan untuk merubah. Nah, sekarang kebanyakan teman-teman yang mengajukan sebagai caleg untuk parlemen itu sangat sedikit yang boleh saya katakan dari kaum teknokrat. Kenapa saya katakan kaum teknokrat sedikit? Karena mungkin pola penyaringan dan lain sebagainya yang menyebabkan mereka tidak tertarik. Tetapi mereka banyak bicara di luar. Nah, harusnya menurut saya ini masuk ke dalam kaum teknokrat ini dan masuk menghiasi di parlemen. Bahwa saya ingat sekali ketika zaman keemasan dinasti Abbasiyah, itu ada satu yang paling penting, yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Itu sekian ratus tahun yang lalu. Nah, sekarang kita lihat negara-negara yang maju, yang sekarang menguasai dunia, yang mendominasi, itu adalah mereka yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebut Cina, sebut Amerika. Cina dengan menguasai kekayaan materinya, maka dia akan menjadi negara yang cepat pandai. Dia bisa membuat kereta cepat, teknologinya dengan cepatnya dia kuasai. Dia sekarang menguasai otomotif, ya. Dia beli perusahaan-perusahaan otomotif yang sudah menguasai teknologinya seperti Volvo mereka beli, ya. Sehingga mereka mudah sekali untuk mempelajari dan membuat yang lebih bagus dengan biaya lebih murah. Nah, sekarang Indonesia ini menguasai apa? Apakah Indonesia sudah menguasai ilmu pengetahuan teknologi? Masih jauh. Sekarang bulan-bulan depan saja kita sudah dihadapi tentang krisis pangan. Kenapa saya katakan krisis pangan? Perkiraan cuaca bulan-bulan depan musim kemarau ini akan panjang. Negara-negara yang biasanya kita membeli beras atau padi sudah mulai menutup diri untuk tidak menjual ke kita. Alasannya adalah menjaga untuk kebutuhan domestik. Bagaimana dengan kita? Tadi disebutkan Mas Walnek bahwa setiap tahun, setiap kurang lebih lahan berkurang 605 hektar. Itu berarti 1 tahun 130.000 hektar. Betul ya? Kemudian petani yang semakin susut jumlah petani. Terus bagaimana dengan makan kita nanti? Kalau per kapita kita masih 135 kg beras dikalikan 300 juta, berapa kebutuhan kita? Kemudian produksi kita berapa dari gabah kering giling menjadi beras? Ya. Apakah kita bisa mencukupi kemudian 100 juta ton beras untuk produksi sendiri? Kalau tidak bisa kan terpaksa kita beli. Beli dari mana? Nah, oleh karena itu satu hal yang menarik bahwa saya mencoba kembali ke persoalan bahwa kepemimpinan nasional kita ini. Pada waktu kita merdeka, usia Pak Karno itu kurang lebih 44 tahun. Ya. Jadi masih sangat muda, 44 tahun. Tadi Mas Walnek bilang ya kurang lebih 40-50 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh masa pemerintahan Orde Baru. Waktu itu Pak Soeharto berusia 46 tahun. Ya. Nah, Soeharto membuat rancangan pembangunan sampai 25 tahun. Ya. Kita sudah merasakan, karena waktu itu saya merasakan penuh. Ya. Meskipun ketika beliau menjabat presiden pertama, kami masih anak-anak. Kemudian dilanjutkan oleh Gus Dur. Gus Dur kurang lebih menjabat presiden 1,5 tahun, dan waktu itu beliau berusia 59 tahun. Ya, sisanya dilanjutkan Bu Megawati. Bu Mega waktu itu 54 tahun. Ya. Baru kemudian tahun 2004 pilihan langsung Pak SBY yang memegang amanah, ketika itu beliau usia 55 tahun. Ya, 2 periode. Dan waktu Pak Jokowi presiden yang pertama, beliau berusia 23 tahun. Nah, sekarang kita lihat beberapa tokoh-tokoh yang masih muda yang ada kemungkinan, saya katakan ada kemungkinan. Misalnya ada Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Sekarang usianya 51 tahun. Ada Pak Ridwan Kamil yang saat ini usianya ini relatif muda, 48 tahun. Ya. Kemudian ada Pak Anies, usianya 51 tahun. Dan Ketua MPR juga pengusaha yang sekarang Ketua MPR, Pak Bambang Susetio itu usia 57 tahun. Ya. Ketua Umum Golkar, usianya 57 tahun. Dan Ketua Umum PKS agak muda, usianya 54. Mungkin seusia dengan Pak Muhaimin Iskandar, ya, mungkin kisaran itu. Tapi yang menarik di luar itu juga, ada Ketua DPR, Bu Puan Maharani, usianya 45 tahun. Kemudian ada anggota kabinet yang pengusaha,
yaitu Erick Thohir, sekarang usianya 50 tahun. Dan ada Sandiaga Uno yang usianya 50-51 tahun. Dan mungkin masih ada lagi beberapa tokoh-tokoh lagi yang kisaran usianya itu masih di bawah 60 tahun. Nah, apakah mereka ini akan bisa tampil di dalam 2024? Karena kalau ini belum berubah, saya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2000 bahwa dia harus didukung oleh 25% kursi yang ada di DPR atau 20% suara sah nasional. Nah, tentu tidak bisa hanya satu partai. Tentu ini bisa 2 atau 3 partai. Nah, partai-partai itu selalu berkepentingan mengusung calon presiden dan menang. Ya, mengusung calon presiden dan menang. Oleh karena itu, mereka akan melihat para calon ini, para kandidat ini, mana yang kemungkinannya menang. Masih pagi-pagi sekali ada salah satu partai politik yang mendekati seseorang yang diperkirakan nanti, ya masih penjajakan awal. Kemudian ada lagi yang nyebut nama yang lain, dan lain sebagainya. Jadi, tahun 2024 itu bagi calon-calon muda pebisnis yang ingin ikut berkontribusi terhadap negeri ini, tentu mulai saat ini sudah dia harus berbuat supaya mereka-mereka ini akan mendekati. Itu langkah yang bisa dilakukan meskipun peluangnya juga tidak besar karena setiap ketua umum juga mempunyai keinginan, ya, mempunyai partai yang lain kalau melihat ada sesuatu yang sangat kuat maka dia akan dekat, akan dia tarik dari awal. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, tapi saya pesan lagi bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mendatangi orang-orang yang fakir miskin. Bukan pemimpin yang didatangi fakir miskin. Dia yang mendatangi orang-orang fakir miskin yang saat ini membutuhkan untuk hidup. Dan negeri ini adalah negeri yang makmur, tetapi faktanya masih banyak yang fakir miskin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.